Assalamualaikum, hi everyone, welcome to my channel. Selamat datang di channel YouTube saya Albu Kolbin. Dan di video kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana awal mula saya menjalani hidup minimalis dan apa sih definisi hidup minimalis menurut saya. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk memulai hidup minimalis. Nah, penasaran? Tetap saksikan video selengkapnya. Yeay, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen selama ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir, perkenalkan saya Albu Kolbin. Selamat datang di channel YouTube saya dan please support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen tentu saja. Dan semoga video-video di konten saya memberikan manfaat buat teman-teman sekalian dan bisa membuat kalian lebih happy, lebih healthy and grateful, lebih bahagia, saya dan bersyukur seperti jargon channel saya. Baiklah, kita kali ini akan membahas tentang pola hidup minimalis. Nah, sebenarnya minimalis itu apa sih? Baiklah. Saya akan terlebih dahulu bercerita tentang awal mula saya menjalani hidup minimalis. Lebih tepatnya awal mula saya mengenal pola hidup minimalis, yaitu semua berawal dari buku ini, buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang dari Fumio Sasaki. Buku ini nggak sengaja saya beli, jadi awal mulanya saya pergi ke toko buku. Pada saat itu saya nggak ada yang pengen dicari, cuma pengen mampir aja ke toko buku. Tiba-tiba dari sekian banyak buku di sana, saya tertuju pada buku ini. Kebetulan ini ditaruh di bagian bestseller. Lalu saya lihat buku ini dan saya ambil Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Saya kira dulu ini adalah novel. Saya nggak tahu kalau ini adalah buku tentang menjalani hidup minimalis. Tapi pada saat itu saya nggak langsung beli. Saya masih mikir-mikir beli nggak ya. Tapi yang jelas saya tertarik dengan buku ini. Pertama, Jepang, saya pengen banget ke Jepang. Kedua, lihat gambarnya keren banget. Ini memberikan sentuhan hangat karena kamar, ini gambar kamar tidur. Terus warnanya juga putih, coklat. Jadi pada saat kita melihat tuh benar-benar nyaman banget ya. Nah, akhirnya saya pulang. Pada saat saya pulang, entah kenapa pada saat di rumah saya selalu terpikir dengan buku ini. Akhirnya saya penasaran dan beberapa hari kemudian saya kembali lagi ke toko buku tersebut dan akhirnya saya beli. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah menemukan ya membuat saya menemukan buku ini dan akhirnya saya baca. Lalu sebenarnya saya tuh bukan orang yang suka baca. Saya tuh paling rada-rada males baca. Tapi pada saat saya tertarik dengan satu buku, saya akan baca dan saya akan dalami buku tersebut sedalam-dalamnya aja. Sedalam-dalamnya. Nah, akhirnya saya kenalanlah dengan yang namanya hidup minimalis. Ternyata di sini kita dengar dulu ya definisi minimalis menurut Fumio Sasaki. Tuh, saya udah tandain. Kalau menurut Fumio Sasaki dalam bukunya, yaitu minimalisme adalah gaya hidup yang berarti kita mengurangi jumlah barang yang kita miliki sampai pada tingkat paling minimum. Hidup sebagai minimalis dengan hanya barang paling pokok yang kita perlukan, tidak hanya memberikan manfaat sebatas permukaan, ruang yang rapi, atau kemudahan membersihkan rumah, tapi juga menciptakan perubahan yang mendasar. Bagi saya, cara hidup ini memberi saya kesempatan untuk merenungi arti bahagia. Well, itu arti minimalis menurut Fumio Sasaki dan di situ ada kata-kata menjadi minimalis lebih mengetahui arti dari kebahagiaan. Awalnya saya pikir, kok bisa sih hidup tanpa barang-barang banyak dengan barang-barang seadanya tapi bisa memberikan kebahagiaan. Akhirnya saya baca lagi lebih dalam dan di situ ada di buku sini ya, ada kata-kata untuk mengurangi barang yang kita miliki. Nah, disitulah awal saya menjalani pola hidup minimalis. Akhirnya segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang banyak. Dan di awal sebelum ini saya mikir dengan adanya barang-barang saya akan lebih bahagia, saya akan lebih puas dengan saya pengen ini, atau pada saat kecil saya pengen ini, pada saat besar saya bisa punya uang, saya harus beli. Itu awal yang saya pikir sebelum saya
membaca tentang hidup minimalis. Tapi setelah saya baca hidup minimalis, ternyata kita itu bisa bahagia tanpa banyak barang. Kita bisa bahagia dengan barang-barang yang sebenarnya itu yang kita butuhkan. Yang jelas barang pokok dulu ya. Nah, lalu di situ ada awal mula menjadi minimalis dan dimulai dari kamar sendiri. Sebenarnya bukan dari kamar sendiri ya, dari barang-barang yang kita miliki. Akhirnya di situ dibilang sebenarnya kita tuh gak perlu banyak barang, tapi kita hanya fokus ke barang-barang yang sebenarnya kita butuhkan dan kita inginkan. Nah, saya di awal udah bilang kalau saya juga akan memberitahu tentang definisi minimalis menurut saya pribadi. Setelah saya menjalani hidup minimalis, menurut saya definisi hidup minimalis adalah pola hidup, gaya hidup yang membuat kita tuh lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi pada saat saya menjalani pola hidup minimalis, saya tuh lebih fokus ke orang-orang, ke barang-barang, ke apapun yang benar-benar saya rasa itu yang saya miliki. Nah, ya ada judul lagu yang sebenarnya kita itu memiliki apa yang kita ingat aja. Tapi benar juga, karena apa? Walaupun kita memiliki banyak barang, tapi kalau kita nggak ingat, sebenarnya kita juga nggak memiliki barang tersebut kan. So, hidup minimalis mengajarkan kita untuk lebih fokus ke barang-barang yang ada, lebih sedikit. Kenapa harus lebih sedikit? Karena apa? Dengan adanya sedikit barang, kita lebih ingat, jadi kita memiliki benar-benar dan lebih menghargai barang tersebut. Nah, buku ini, saya kembali lagi ke awal mula saya membeli buku ini. Awal mula saya berkenalan dengan hidup minimalis dan menjalani hidup minimalis. Buku ini saya beli pada tanggal 1 Januari 2019 dan saya baca di awal. Lalu di situ masalah barang lagi, kita harus tahu dulu nih barangnya ini kita butuhin atau enggak. Nah, ini langsung aja ke cara memulai hidup minimalis. Cara memulainya adalah satu, dimulai dari tempat yang paling kecil dulu, paling kecil yang privacy, yaitu kamar kita. Nah, ini tips yang saya jalani. Kita terlebih dahulu pisahkan barang-barang yang ada 3. Bisa pakai dus atau kalian bisa taruh di lantai kamar kalian. Ada 3 item ya. Nah, 3 item atau 3 dus. Pertama itu barang yang 3 kelompok ya maksud saya. Yang kelompok pertama yaitu barang yang benar-benar kita masih butuh. Yang kedua, barang-barang yang kita masih pengen atau butuh tapi sebenarnya kita ragu, ini benar-benar kita butuh atau enggak. Dan yang ketiga, itu adalah barang-barang yang sama sekali kita yakin kita tidak butuh. Nah, oke, tips buat kalian. Kalian kalau bingung mulai dari mana nih? Karena itu juga yang saya alami di awal. Kalian duduk, terus kalian renungi, kalian lihat sekeliling kamar kalian. Dari satu titik bergeser ke titik yang lain. Tapi dari satu titik langsung ada action. Jangan cuma dilihat dan direnungkan. Ambil satu titik terus lihat barang tersebut. Contoh, oh ini ada pajangan, mainan gitu ya, mainan pajangan, terserah deh apa itu ada kenangan di masa lalu atau tidak, yang jelas kalian pegang. Kalau menurut kalian masih butuh, kalian masih suka dan masih bermanfaat, kalian taruh di kotak yang masih dibutuhkan dan masih diinginkan. Tapi kalau kalian ragu, nah ini nih yang membuat kita gagal menjadi minimalis adalah kita tuh sering meragu. Aduh, misalnya ini ada kenangan lama, contoh buku atau pemberian orang kado, aduh ini dari seseorang. Nah, padahal sebenarnya kita tuh nggak butuh barang tersebut, tapi karena kita sayang-sayang, jadi akhirnya menumpuklah di situ. Akhirnya, menurut saya, untuk yang barang meragu, kalian taruh di kotak meragu. Dan yang ketiga, kalau kalian merasa ini nggak saya gunain, ini nggak penting, kalian taruh di barang yang tidak penting, tidak berguna lagi. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang barang masih digunakan, tentu saja ini masih akan bertahan di kamar kalian. Ya, nggak usah diotak-atik, nanti dikembalikan, disusun rapi, dan yakinkan itu memang bermanfaat. Kotak yang kedua, ini yang ragu-ragu, sama seperti saya bilang tadi, kita ragu-ragu karena bertentangan dengan kenangan, ciela, entah itu dari seseorang atau kita belinya gimana. Nah, tapi untuk yang barang meragu, kalian taruh dulu di dus kelompok 2. Tapi setelah selesai, nanti kan semuanya banyak-banyak nih. Nah, dus yang di kelompok yang masih ragu-ragu, kalian simpen, kalian lihat 3 bulan ke depan. Kalau 3 bulan ke depan, terus kalian tulis ya, 3 bulan ke depan kalian lihat lagi. Kalau barang itu selama 3 bulan tidak pernah kalian sentuh, please let it go. Biarkan, itu berarti memang sebenarnya kita nggak butuh. Ikhlaskan, entah itu bisa disumbangkan atau dibuang kalau memang tidak diperlukan lagi atau tidak bisa berfungsi. Yang ketiga,
barang yang tidak diperlukan itu bisa langsung aja pada saat hari ini, pada saat kalian beres-beres. Pertama, yang tidak dibutuhkan apa yang harus kita lakukan? Pertama, bisa kita sumbangkan. Disumbangkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, menjadi ladang amal buat kita. Dan yang kedua, bisa dijual. Kalau kalian bisa mikir, oh kayaknya barang ini masih bisa dijual, silahkan dijual. Kan lumayan tuh untuk pemasukan. Tapi yang ketiga, kalau memang benar-benar disumbangin nggak layak buat orang lain, apalagi dijual, boleh dibuang ya, yang item ketiga. Baiklah, itu adalah cara untuk memulai hidup minimalis. Kalian lihat lagi satu-satu dan kelompokkan seperti yang saya bilang tadi. Oke, kembali ke awal mula perjalanan saya memulai hidup minimalis. Saya mulai di Januari 2019 dan saya sudah kelompokkan kan, yang masih berguna, yang ragu-ragu, yang tidak. Yang tidak saya sudah sumbangkan, dan alhamdulillah dari 2019 sampai November 2020 saya sudah beberapa kali menyumbangkan baju saya dan rasanya puas sekali. Karena apa? Puas itu pada saat kita kasih ke orang lain, ternyata mereka sangat membutuhkan. Tapi yang membuat saya agak gak enak itu adalah mencari orang yang mau menerima barang kita tuh nggak mudah loh. Karena kita juga mikir, aduh dia mau nggak ya, atau enak nggak ya kalau kasih barang yang pernah kita pakai atau bekasan kita gitu. Tapi percayalah, kalau menurut kalian ini bagus dan masih layak pakai, silahkan disumbangkan. Banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, percaya gitu. Dan karena niat baik, semua akan dimudahkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, setelah yang ini tadi sumbangkan, ada juga beberapa buku yang saya jual ya. Dan yang ketiga adalah buku. Ini kembali ke setelahnya ya. Januari 2019 saya mulai. Lalu di barang-barang yang kita ke kelompok yang kedua, yaitu yang barang ragu-ragu. Setelah Januari saya mengelompokkan barang yang ragu-ragu, 3 bulan kemudian, bulan April, saya lihat lagi, oh ternyata ada barang-barang yang cuma saya simpen 3 bulan gak saya apa-apain. Salah satunya adalah buku. Jadi setelah ada beberapa yang sudah dijual, akhirnya banyak buku saya tawarkan ke teman saya yang kebetulan dia pengen ke depan, kalau dia punya rumah, dia pengen buat perpustakaan pribadi di rumahnya. Oke, akhirnya sorry ya, saya buat ini di pinggir jalan, jadi suara motor, mobil tuh kedengeran, dan ini juga lagi hujan. Sorry, semoga kalian masih nyaman dengar video ini. Oke, yang kelompok kedua, akhirnya seperti tadi, buku. Ternyata di samping beberapa yang sudah saya jual ya, dan ada yang belum dijual, dan saya nggak mau jual tapi saya masih pengen baca. Akhirnya saya cari orang yang mau menerima buku-buku saya untuk saya kasih. Dan itu tadi, teman saya ada yang ke depan mau buat perpustakaan pribadi di rumahnya. Akhirnya saya tawarkan, mau nggak sih buku ini, ada beberapa banyak, ini ada fotonya, kalian bisa lihat. Akhirnya alhamdulillah dia mau, yes. Dan saya kasih lah buku saya banyak yang benar-benar saya pikir saya nggak akan baca lagi. Bahkan banyak yang masih dalam plastik. Sebenarnya saya udah bilang di awal, saya tuh bukan tipe orang yang suka baca, tapi saya suka koleksi-koleksi dan mikir juga ke depan nanti saya bisa baca. Ternyata sudah beberapa bulan cuma numpuk aja, dan itu kesalahan, dan itu bukan minimalis banget. Oke deh. Akhirnya saya kasihlah ke teman saya buku tadi, dan apa yang saya rasakan, bahagia banget, puas banget, sama seperti saya sumbangkan. Sama seperti Fumio Sasaki bilang, lebih mendalami tentang arti kebahagiaan. Nah, kalau kamu pengen nyobain hidup minimalis, kalian yakin deh, kalian akan lebih bahagia. Karena apa? Dengan adanya sedikit barang, kalian hanya fokus ke apa-apa saja yang kalian butuhkan dan inginkan dalam hidup ini. Nah, oke deh. Itu dia, dan akhirnya di bulan April udah saya sumbangkan. Itu tadi yang ada di kelompok kedua, yaitu yang barang ragu-ragu. Baiklah, itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini tentang permulaan saya menjalani pola hidup minimalis, dan juga bagaimana cara memulai hidup minimalis. Semoga kalian yang baru mau memulai hidup minimalis tidak ragu-ragu lagi, dan segera mulai sekarang. Kalau kalian butuh sign kapan sih mulainya, sekarang juga. Kalian bisa lihat barang-barang tersebut dan kelompokkan menjadi 3 bagian. Oke, terakhir sebelum kita tutup video kali ini, kalau buku ini saya beli di Januari 2019, dan akhirnya saya pengen lebih dalam mengetahui dan dari berbagai referensi yang ada tentang hidup minimalis, akhirnya saya beli lagi hidup minimalis yang lain. Ada Marie Kondo, dan juga bisa lihat di foto ini. Dan ini yang lagi saya suka banget,
Judulnya adalah The Simple Guide to a Minimalist Life dari Leo Babauta. Di sini tulisannya lebih sedikit ya dan minimalis sekali. Oke deh, saya Albu Kolbin. Don't forget to be happy, healthy, and grateful. Jangan lupa untuk bahagia, sadar, dan bersyukur karena itu kuncinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan please don't forget to subscribe. Dan saya akan share lagi tentang hidup minimalis. Bye.